Hai semua, di video kali ini kita akan coba untuk mengatur halaman dari beritanya. Jadi pertama-tama kita akan lakukan layouting dulu, yaitu di dalam halaman beritanya ini. Di bagian ujung kanan kita akan buat tombol yang akan mengarah ke halaman /dashboard/news/create, yaitu halaman untuk tambah beritanya. Jadi sini kita tidak gunakan dialog lagi, tapi kita gunakan yang namanya rutenya untuk melakukan tambah beritanya. Dan di halaman tambah beritanya nanti kita akan buat form, yaitu form inputan dari beritanya, dan juga untuk bagian validasinya dari inputan-inputan yang kita buat. Tanpa berlama-lama kita coba langsung saja eksekusi dalam codingannya. Nah, seperti biasa, jalankan dulu npm run dev untuk menjalankan aplikasi kita. Selanjutnya kita akan coba masuk ke view halaman news view, yaitu untuk tampilan dari halaman beritanya. Nah, di sini kita akan coba buat tombol yang tombolnya mungkin hampir sama seperti tombol yang ada di dalam halaman kategori. Kita buat div di sini, buat dia ke tengah atau buat dia ke ujung kanan, div flex, situ justify, content, and my 6 untuk margin atas dan bawahnya. Nah, selanjutnya kita gunakan komponen vbtn untuk button. Kita kasih warna buttonnya color sama dengan primary. Kemudian kita kasih icon sama dengan mdi plus. Dan untuk arahnya nanti kita gunakan yang namanya to berdasarkan root name yang kita buat di dalam index rootnya. Dan kita buat juga size-nya sama dengan large. Nah, di sini kita coba buat dulu yang namanya halaman dari komponennya ini, yaitu tambah dari beritanya. Kita buat di news, kita buat folder supaya lebih rapi. Di folder views-nya kita buat folder namanya news, dan di folder news-nya kita buat file komponen, yaitu create news.views.fui. Kayak gini. Kita buat template biasa saja dulu. H1 halaman tambah berita. Nah, selanjutnya kita atur rutenya di dalam root index.js. Kita atur di rute, yaitu rute untuk dashboard yang ada di sini. Kita masukkan setelah newsnya. Kita buat di sini berupa objek dengan path, yaitu news/create. Name-nya kita buat namanya create news. Dan komponen yang dia panggil itu apa? Komponen yang ada panggil kita import dulu. Di sini kita comment news import create news view from, kita arahkan ke views-nya, habis itu news slash create news view.fui. Nah, jangan lupa format dari filenya yang kita masukkan di sini. Ini kita tinggal daftarkan di komponen path yang sudah kita buat yang ada di sini. Komponen titik 2. Oh ya, di sini kita tidak perlu buat jadi string seperti ini. Dan di create news view-nya, ini name-nya kita daftarkan yang create news di dalam news view di bagian to-nya. Itu berupa name dari rutenya, yaitu create news. Nah, setelah selesai, kita coba testing dulu apakah rutenya mengarah atau tombolnya ini mengarah ke halaman create news atau tidak. Kita masuk ke dalam web browser, kita reload. Nah, di sini belum mengarah ke kanan,
Kita coba saja dulu tombolnya, klik. Nah, dia mengarah ke /news/kategori URL-nya. Nah, setelah berhasil, tahap selanjutnya kita akan coba buat inputan untuk formnya di sini, yaitu form untuk tambah beritanya. Kita masuk lagi ke codingan. Nah, pertama-tama kita coba atur dulu supaya dia mengajak ke ujung kanan. Biasanya ada salah di dalam sini. Nah, ini harusnya justify end, bukan justify content end. Selanjutnya kita coba atur di dalam create news.view-nya. Apa-apa saja yang kita butuhkan untuk inputannya. Untuk inputannya sendiri, di sini kita coba buat berupa komponen karena nanti komponennya juga akan kita gunakan untuk halaman edit dari datanya. Jadi kita buat komponen. Kita sebut saja namanya form input out. Kita buat komponennya dan nanti kita register di sini. Kita masuk ke komponen. Kita buat folder yaitu news. Di folder newsnya kita buat file. Kita buat saja namanya form input news. news.view. Enter. Kita buat template-nya. Di sini kita coba testing dulu. H2 tes 1 2 3. Dan kita coba register di create news view-nya di sini. Import script setup, import yaitu form input news view yang ini. Nah, yang ini kita tinggal masukkan ke sini, yaitu sesuai dengan nama komponennya. Kita save, kita coba testing dulu sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, ini sudah masuk tes 1 2 3 dan newsnya tadi tombolnya sudah mengarah ke ujung kanan. Nah, selanjutnya kita akan buat formnya sekarang di sini. Nah, untuk formnya sendiri karena banyak kolom yang akan kita isi seperti created ad, title, content, dan lain-lainnya seperti kategori, user, dan lain-lain. Nah, di sini mungkin inputannya kita coba buat 3 dulu, yaitu untuk inputan title, content, dan juga kategorinya. Untuk field lain seperti user, created ad, dan juga created by-nya kita akan buat di dalam pilihannya nanti untuk ambil data-datanya. Kita langsung masuk ke dalam codingan. Kita buat formnya di komponennya form input news. Nah, sini untuk form inputnya kita akan coba ambil form input yang sudah kita buat di bagian public di komponen, habis itu public yaitu form out komponen. Kita akan copy komponennya dari, mungkin kita copy saja semuanya dulu, nanti kita akan edit. Kita paste ke form input news ini untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini kita hapus saja yang ini. Kita kasih ini kelas my atau mt8 supaya tidak mepet dengan judul dari datanya atau kategorinya. Nah, ini alarmnya tidak perlu dulu. Kemudian untuk width-nya kita ganti jadi 90%. Vform-nya kita hapus dulu. Dan yang if login-nya kita hapus. Sini yang ini. Dan di sini kita cuma butuh placeholder-nya. Nah, mungkin seperti ini. Nah, view modelnya kita hapus saja dulu. Nah, kini kita hapus dulu untuk rules-nya kita ganti. Di sini jadi title rules, kita ganti placeholder-nya. Jadi di sini placeholder-nya yaitu untuk judul berita, dan kita kasih kelas margin atas bawah my5 contohnya. Nah, kemudian untuk inputan yang lainnya, yaitu untuk inputan kedua, di sini kita gunakan v-text area untuk inputan dari kontennya. V-text area
Kita hapus view modelnya dulu. Nah, ini rulesnya yaitu content rules. Nah, untuk tes hariannya di sini kita tidak pakai placeholder, tapi kita coba gunakan label. Yaitu nama labelnya konten berita. Nah, ini untuk ikonnya kayaknya kita tidak perlu gunakan icon. Kita hapus dan kasih kelas atas dan bawah marginnya supaya ada jarak. Kemudian untuk yang terakhir yaitu untuk kategorinya. Nah, untuk kategorinya sini kita akan buat beda karena kita harus ambil nilainya dari kategori store-nya. Ini kita hapus dulu yang tidak dibutuhkan. Kita ganti sini jadi submit. Ini disable-nya hapus dulu. Untuk button-nya dan untuk router yang di sini kita hapus juga. Oke. Nah, selanjutnya kita buat untuk rules-nya dulu. Ini untuk rules title rules, yaitu judul berita harus diisi. Nah, yang ini untuk content rules. Ini nilainya sama, yaitu is true, content berita harus diisi. Dan kita hapus juga yang kita tidak butuhkan di sini. Kita hapus dulu yang ini. Kayaknya kita coba ambil, yaitu kita ambil dari kategori. Kita use dulu ya kategorinya. Use kategori store. Sini kita jalankan kategori store. Kita ambil dari kategori store. Nah, di sini kita ambil aksi dan juga state-nya. Nah, aksi yang kita panggil yaitu dari kategori store bernama create kategori, yaitu menampilkan semua kategorinya atau menampilkan semua isi kategorinya yang ada di dalam kategori store-nya. Nah, untuk state-nya di sini kita panggil kategoris dari kategori store. Kategoris kayak gini. Nah, untuk kategorisnya ini yang create kategorinya kita gunakan on mounted. Kita import di sini fungsi on mounted from vui on mounted, dan kita buat di sini on mountednya di paling bawah. On mounted panah, dia akan menjalankan fungsi create kategorinya. Nah, di sini karena kita gunakan create on mounted, jadi kita coba tunggu dulu create kategorinya itu dapat datanya dari state kategoris. Habis itu kita buat inputan drop down listnya. Kita masuk lagi ke sini, hapus yang ini. Kita buat div dengan kondisi if jika kategorisnya tidak bernilai kosong atau tidak null, kita jalankan v modelnya. Kita buat v selectnya. V select yang nilai-nilainya itu kita masukkan. Kita masukkan dulu untuk kelas my5. Kemudian rulesnya yang ini yaitu kategori rules. Kemudian untuk item yang akan dia looping, itemnya yaitu item kategoris yang kita terima di storage-nya. Dan untuk item title, nah di sini karena kategori store-nya itu ada kolom-kolom seperti
ada key yaitu seperti ID, name, dan juga description. Nah, untuk title-nya kita tampilkan berupa name dari kategorinya. Nah, tapi untuk value-nya itu ambil dari ID-nya. Kasih label yaitu kategori. Kemudian kita buat dia jadi objek, return object. Nah, ini beberapa fungsi variatif dari Vuetify-nya. Varian yaitu outliner. Seperti ini. Nah, terakhir tinggal kategori rules-nya yang kita harus buat. Kategori rules-nya kita buat di sini. Cons kategori rules, tampil value-nya di sini. Untuk kategori berita harus diisi seperti ini. Kita coba testing di web browser, reload. Oke, di sini sudah ada judul kategori. Nah, ini kategorinya itu ambil dari data-data dari tabel kategori yang ada di sini. Kita masuk lagi di sini. Nah, kontennya tidak tampil. Kita masuk lagi ke codingannya. Yang tidak tampil yaitu yang v-text areanya ini. Kayaknya ada yang salah ketik. Oh, v-text area di sini tidak ada garis penghubung. Kayak gini. Kita coba lagi, sekali lagi masuk ke dalam web browser lagi. Nah, ini sudah ada inputan-inputannya, yaitu untuk judul berita, sudah ada rules-nya, konten juga sudah ada, dan kategorinya ambil dari storage kategori yang kita dapatkan. Kita bisa masukkan politik, history, kategori edit, IT, dan juga wisata. Ini kalau tidak diisi, dia akan tampilkan kategori berita harus diisi. Oke, ini untuk form dan validasinya, dan juga kita buat untuk tampilan rute untuk beritanya. Di video berikutnya kita akan coba untuk melakukan tambah beritanya masuk ke dalam storage-nya langsung. Jadi like video kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak, share ke teman-teman kalian jika video ini dapat membantu teman-teman kalian juga. See you next video, have a nice day, and bye.